أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال تعالى أيضا فأما اليتيم فلا تقهر. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكذا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin wa hadirat, bersama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Al-Mukarram Al-Ustaz Mahbub Junaidi MKMI beserta para pengurus DKM Masjid Al-Hidayah dan juga yang kami hormati jamaah Majelis Taklim Ibu-ibu Al-Hidayah dan juga para hujjah, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada hadirin hadirat sekalian. Tak lupa yang kami hormati dan kita sayangi, yaitu adik-adik kita, anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita semua di sini berkumpulnya kita di Masjid Al-Hidayah ini membawa keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, terlebih dan yang paling utama, yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam Allah tetapkan dalam hati kita sampai menutup akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa menegakkan, mengikuti syariat-syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita harapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Bu, Dek, pengen gak dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen gak kita mengandalkan ibadah kita jauh dari kata sempurna? Kita dosa setiap hari. Mungkin kalau dibandingkan antara ibadah dan dosa kita, lebih banyak mana, Bu? Lebih banyak dosa yang kita lakukan. Ibadah kita jauh dari kata sempurna. Maka yang kita harapkan kelak di yaumil qiyamah adalah syafaat pertolongan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nas bi yaumil qiyamah. Apa, Bu? Aktsaruhum 'alaiyas shalah.
Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak kita bersolawat sehari kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Sampaikah kita ribuan bersolawat kepada baginda Nabi? 100 mungkin sehari. Usahakan minimal 100 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi bisa kenal kita dan juga memberikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Dikisahkan ada seseorang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, lalu orang tersebut memanggil Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Namun Rasul tidak menengok, tidak menoleh kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut berlari menghampiri Rasulullah SAW. "Ya Rasul, kenapa aku panggil tidak menoleh? Hal anta alayya ghadban? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasul?" Namun apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Aku tidak marah padamu. Aku kenal pun tidak kepadamu. Bagaimana aku bisa marah kepadamu?" Terus orang tersebut berkata kepada Nabi, "Bukankah para ulama mengatakan kenalnya engkau kepada umatmu itu melebihi kenalnya ibu kepada anaknya. Sayangnya engkau kepada umatmu itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya." Terus sadaku, Rasul mengatakan betul apa yang dikatakan para ulama. Kemudian Rasul menjawab, berkata lagi, "Kenalnya aku kepada umatku bagaimana kadar ia bersolawat kepadaku." Kalau seandainya kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, apa iya Nabi tidak kenal kepada umatnya yang selalu bersolawat kepada umatnya? Bahkan diriwayatkan bila seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengutus malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, si fulan," bukan hanya orang yang bersolawat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat, tetapi orang tua atau ayahnya pun disebut namanya. "Ya Rasul, fulan bin fulan." Ayahnya pun ikut tersebut bahwa fulan, seandainya namanya Abdullah, ayahnya Muhammad, "Abdullah bin Muhammad bersolawat kepadamu." Bukan orang yang bersolawat saja disampaikan namanya kepada Rasulullah, bahkan ayahnya pun ikut disebutkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, mari kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari Ahad pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di tempat ini, Masjid Al-Hidayah, yaitu dalam rangka menyantuni anak-anak yatim sebagaimana tadi disebutkan oleh Ketua DKM Ustaz Mahmud Junaidi, hadis Nabi Muhammad SAW, "Ana wa kafilul yatimi hakada." Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Aku anak wa kafilul yatimi fil jannah hakada." Aku bersama orang yang menyantuni, menanggung anak yatim kelak di surga hakada. Wa asyara bisababa wal wusta. Rasul mengisyaratkan dengan dua jari, bisababa jari telunjuk dan jari tengah, bahwa jari telunjuk dan jari tengah ini tidak ada apa Bu? Tidak ada yang menghalangi, tidak ada pembatas. Jadi nanti di surga orang yang menanggung anak yatim bersama Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah.
tidak ada batas antara Rasul dengan orang yang menanggung anak yatim. Begitu dekatnya Rasulullah SAW kepada dengan orang yang menanggung anak yatim. Maka alhamdulillah hari ini, pagi ini, ketua panitia yaitu ketua Majelis Taklim ibu-ibu Masjid Al-Hidayah yang diketuai oleh Ibu Hajah Anissa mengumpulkan anak-anak yatim, menyantuni. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal soleh, dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kelak sebagai tanda ataupun dijadikan tanda di yaumil qiyamah kelak sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah adalah abul yatim, bapaknya anak-anak yatim. Sepatutnya anak-anak kita, putra-putri kita didik untuk mengenal figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah begitu sayangnya kepada anak-anak yatim, begitu menyayangi Rasulullah kepada anak-anak yatim. Sepatutnya kita sebagai orang tua mengenalkan, adik bisa dengar ya, sepatutnya kita sebagai orang tua mengenalkan anak-anak kita, putra-putri kita, mengenal sosok figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sangat miris di zaman sekarang, anak-anak lebih mengenal selebriti, artis, bukan saja artis dalam negeri, bahkan artis luar negeri, artis Korea. Kalau saya ditanya artis Korea mungkin lebih paham daripada ibu-ibu nih anak-anak zaman sekarang. Siapa? Yang lagi tenar BTS katanya. Siapa lagi tuh? Saya cuma kenal selingan aja, bu, selewat BTS siapa? Saya lebih mengenal anak-anak sekarang dibandingkan figur Rasulullah SAW yang begitu sayang, menyayangi anak-anak yatim. Siapa Rasulullah? Maka di dalam kitab Qurratul Ain, di awal-awal kitab disebutkan wa awwal wajibin 'alal abai. Pertama kali kewajiban 'alal abai, atas orang tua, atas bapak, ta'limuhu, mengajarkan anak-anaknya, al-mumayyiz. Bahkan sebelum balik, anak yang mumayyiz itu adalah anak yang sudah membedakan ngerti baik dan buruk, belum usia balik. Jadi awal kewajiban atas orang tua, taklimuhu, mengajarkan anaknya yang mumayyiz. Apa? Mengajarkan apa? Anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus. Adik-adik, Nabi Muhammad dilahirkan diutus di mana? Ayo kan? Diutus di mana? Dilahirkan diutus di kota mana? Hah? Oh, di Madinah katanya. Di mana adik-adik? Di kota Makkah. Ini harus kita ajarkan sebagai orang tua. Kewajiban orang tua atau seorang ayah mendidik, mengajarkan anaknya agar tahu figur sosok Rasulullah SAW. Karena Rasulullah nanti yang memberikan syafaat kita, memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah. Di mana adik-adik? Dilahirkan dan diutus di kota Makkah. Wa dufina bil Madinah, dan Rasulullah wafat dimakamkan di Madinah. Harus tahu itu kewajiban orang tua. Bahkan itu sebelum perintah melaksanakan sholat. Kalau perintah melaksanakan sholat itu begitu usia balik tidak sholat, kita boleh mengumpul anak kita agar bisa melaksanakan sholat. Maka dari itu kenalkan sosok figur Rasulullah sebagai idola kita, kaum muslimin dan muslimat. Jangan kita kenal yang kemarin lagi viral itu apa tuh?
yang di Citayam itu. Pasti pada tahu nih, ada dicoba nih. Yang di Citayam Fashion apa tuh? Fashion Week katanya. Di Citayam Fashion Week. Siapa coba artis-artisnya? Oh, bukan GJ katanya. Siapa? Bonge katanya tuh. Pada tahu. Tapi sosok Rasulullah banyak yang tidak tahu. Maka kewajiban orang tua kenalkan anak kita kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba siapa yang tahu syair kisah Rasulullah? Ayo kita baca bareng-bareng. Sedikit aja, walaupun tidak semuanya. Wahadil aqyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu bima'ani ahmadi. Rahatil aqyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu kun nuri abdu bima'ani ahmadi wa barikun nuri abdu bima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Langsung ke syairnya aja. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Langsung 2 bulan di kandungan, wafat terus enggak jadi dilahirkan kakeknya sesuai adat yang ada, disusui Halimah 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Masyaallah muslimin wal hadirat rahimakumullah. Rasul itu yatim ketika ayahnya wafat ketika Rasul berusia berapa bulan ini? 2 bulan di kandungan Rasulullah telah ditinggal, wafat oleh ayahnya. Kemudian baru 6 tahun Rasulullah usianya ditinggal disusul oleh ibundanya. Terus kakek yang meneruskan, kakek yang begitu sayang 8 tahun usia Rasul meninggalkan kakeknya. Bagaimana tidak, coba Rasulullah sebelum melihat dunia ini pun sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Terus umur 6 tahun begitu perlunya butuh kasih sayang ibu. 6 tahun usia Rasulullah ibundanya wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Abul Yatim, anaknya bapaknya anak-anak yatim, kenali
sosok Rasulullah, figur Rasulullah, bagaimana Rasulullah begitu sayang dan menyayangi anak-anak yatim. Dikatakan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun yang tadi telah dibacakan oleh Ananda sama Naufal ya. Naufal, apa tadi yang dibaca tadi, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim ala ta'atil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, tahukah engkau? Khitab tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, tahukah engkau ya Muhammad alladzi yad'ul yatim? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, huwa alladzi yakharul yatim wala yut'imuhu wala yuhsinu ilaih. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan alladzi yad'ul yatim adalah alladzi yakharul yatim. Jadi siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang, kalau terjemahannya apa, Bu? Orang yang menghardik anak yatim. Namun di dalam tafsir Ibnu Katsir, alladzi yakharul yatim, orang yang merendahkan, menghinakan anak yatim, wala yut'imuhu, tidak memberi makan anak yatim. Lalu wala yuhsinu ilahi, tidak berbuat baik kepada anak yatim. Maka bersyukur bagi kita orang-orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang dermawan. Kita coba lihat sekeliling kita, apakah ada anak-anak yatim? Soalnya apa? Kita menyantun anak yatim terlebih dahulu kepada anak yatim yang gimana, Bu? Makrobah, terlebih dahulukan yatim kerabat kita, keluarga kita. Bukan berarti yatim yang lain tidak kita santuni, tetap kita santuni, namun dahulukan yatim yang ada di keluarga kita. Mudah-mudahan pada pagi hari ini menjadi saksi bahwa kita termasuk orang-orang yang peduli kepada anak-anak yatim, dan juga termasuk orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, dan semoga kelak di surga bersama Rasulullah SAW, sebagaimana dekatnya antara jari telunjuk dan jari tengah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila mana apa yang saya sampaikan ada yang salah, semata-mata dari kebodohan saya. Li'annal insan la yakhlu 'anil khata' wal nisyan. Dan bila mana ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Khudh ma safa wa da' ma qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.